Hai, halo, hai, halo, halo, aku Raffi. Bentar. Kayak nggak enak deh sambil berdiri. Gimana kita pindah dulu? Eh, bentar. Kayaknya nggak enak deh kalau hitam putih. Nah, oke, di sini saya ingin memberitahu kalian bagaimana kalian bisa berkomunikasi yang baik di dalam dunia bisnis. Semua orang di dalam dunia bisnis memiliki skill ini. Ya, benar. Skill ini dinamakan Art of Influence. Art of Influence atau seni pengaruh adalah keterampilan atau kemampuan untuk mempengaruhi pikiran, perilaku, atau keputusan orang lain dengan cara yang positif dan persuasif. Ini melibatkan penggunaan strategi komunikasi, empati, kredibilitas, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan serta keinginan audiens. Seni pengaruh atau art of influence tidak hanya berkaitan dengan persuasi kasar atau memaksa, tetapi lebih pada membangun hubungan yang kuat, menawarkan solusi yang relevan, dan menciptakan pengaruh yang berkelanjutan. Hal ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks termasuk dalam bisnis, politik, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Baik, di video kali ini saya ingin memberitahukan kalian bagaimana cara kalian berkomunikasi untuk menarik orang lain dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, keberhasilan seringkali terletak pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Seni pengaruh atau art of influence bukanlah sekedar tentang persuasi, tetapi juga tentang memahami, membangun hubungan yang kuat, dan menawarkan solusi yang relevan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa langkah kunci dalam mengasah seni pengaruh berkomunikasi di dunia bisnis. Pada episode kali ini, saya akan memberitahu Anda 5 teknik dalam seni berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain di dunia bisnis. Oke, yang pertama, subscribe dulu. Bercanda. Baik, yang pertama, know your customer. Mengetahui pelanggan Anda ialah langkah pertama dalam mengasah seni pengaruh atau art of influence adalah memahami pelanggan Anda secara mendalam. Ini melibatkan penelitian yang cermat tentang kebutuhan, keinginan, dan kebiasaan mereka. Contohnya, kalian mencari tahu apa hobinya, kapan mereka ulang tahun. Dari hal kecil-kecil tersebut, kalian dengan mudah dapat memahami apapun tentang mereka. Anda dapat menyusun strategi yang tepat untuk berinteraksi dengan mereka. Know your customer. Oke, selanjutnya yang kedua. Membangun hubungan yang baik. Pentingnya hubungan yang baik dalam seni pengaruh tidak boleh diabaikan. Ketika Anda telah mengidentifikasi pelanggan potensial, langkah selanjutnya adalah membangun hubungan yang didasarkan pada saling percaya dan penghargaan. Dengan mengambil waktu untuk mendengarkan, memahami, dan merespon kebutuhan mereka, Anda dapat memperkuat ikatan yang ada dan menciptakan landasan yang kuat untuk pengaruh lebih lanjut. Contohnya, Anda bisa mengajak customer Anda berkeliling bersama Anda atau membicarakan bisnis yang Anda lakukan di kafe-kafe tertentu. Dengan begitu, Anda dan customer Anda dapat memiliki hubungan yang lebih baik dan memiliki hubungan berkelanjutan yang lebih baik untuk bisnis-bisnis Anda selanjutnya. Baik, selanjutnya yang ketiga. Kredibilitas itu penting. Tunjukkan keahlian dan kepercayaan. Ketika Anda berusaha mempengaruhi orang lain, kredibilitas adalah kunci. Tunjukkan keahlian dan kepercayaan Anda dengan memberikan informasi yang akurat dan berguna.
serta selalu menepati janji-janji Anda. Ketika pelanggan melihat Anda sebagai sumber yang dapat diandalkan dan kompeten, mereka akan lebih cenderung untuk menerima pengaruh Anda. Maka dari itu, tepati janji Anda dan selalu tepati kata-kata Anda. Lanjut yang keempat. Selanjutnya ialah memberikan tawaran Anda dengan halus. Setelah Anda membangun hubungan dan menunjukkan kredibilitas Anda, langkah selanjutnya adalah mengarahkan pelanggan menuju tawaran Anda. Ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau terlalu agresif. Sebaliknya, gunakan pendekatan yang halus dan ramah untuk menghubungkan kebutuhan atau masalah yang mereka miliki dengan solusi yang Anda tawarkan. Saya berikan contoh sedikit. Misalnya, customer Anda sedang memiliki masalah dalam keluarganya. Mungkin Anda juga bisa memberikan pendekatan agar bisnis Anda berjalan dengan lancar dengan memberikan bantuan ataupun solusi kepada customer Anda. Maka dari itu, customer Anda akan lebih percaya kepada Anda dan akan melanjutkan bisnis tersebut. Ya, walaupun tidak pasti. Lanjut yang ke-5. Setelah langkah sebelumnya berhasil, langkah terakhir dalam Art of Influence adalah menawarkan solusi atau produk Anda setelah langkah-langkah sebelumnya berhasil. Dengan membangun hubungan yang baik, menunjukkan kredibilitas Anda, dan mengarahkan mereka ke tawaran Anda dengan halus, pelanggan akan lebih menerima tawaran Anda dengan antusias. Tidak terasa kita sudah di ujung video kali ini. Sebelumnya mohon maaf untuk penonton setia channel ini karena ada insiden-insiden kecil yang membuat akhir video ini berbeda dengan bagian-bagian yang sebelumnya. Tetapi karena kita sudah berada di akhir video, saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang Art of Influence dengan apa yang saya pelajari di agama saya. Mengasah seni pengaruh atau Art of Influence dalam konteks ajaran Islam bukanlah sekadar mengikuti tren bisnis atau strategi pemasaran yang populer, tetapi lebih dari itu. Merupakan bagian integral dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam. Setiap interaksi dengan sesama manusia dianggap sebagai kesempatan untuk menjalankan ajaran agama, menyebarkan kebaikan dan memperjuangkan keadilan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam dalam setiap langkah yang kita ambil, kita memastikan bahwa setiap upaya yang kita lakukan dalam memengaruhi orang lain tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan moral yang diajarkan oleh agama. Selain itu, ini juga menjadi sarana untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendukung kita dalam mencapai kesuksesan sejati di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, mari kita terus mengasah seni pengaruh ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memerhatikan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan kita, tidak hanya mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari, tetapi juga berkontribusi pada penyebaran kebaikan dan keadilan di muka bumi ini, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa dan tunggu di episode selanjutnya. Bye bye.